warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munasaro dari NIM 123240009. Perkenalkan, nama saya Ananda Safitri, NIM 12300240003. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian biolistrik. Biolistrik adalah ilmu yang mempelajari fenomena listrik dalam sistem biologis. Seluruh aktivitas tubuh dari detak jantung hingga impuls saraf bergantung pada sinyal listrik yang dihasilkan dan ditransmisikan oleh sel-sel. Studi biolistrik memungkinkan pemahaman mendalam tentang fungsi dan sistem tubuh serta diagnosis berbagai kondisi medis. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam gelombang. Gelombang sinusoidal bentuknya halus dan berulang secara teratur. Biasanya digunakan sebagai model dasar gelombang listrik alami. Yang kedua, gelombang segitiga. Naik dan turun secara linear berbentuk segitiga sering digunakan dalam simulasi teknik. Yang ketiga, gelombang kotak. Naik turun secara tiba-tiba membentuk gelombang berbentuk kotak, biasanya digunakan untuk sinyal on-off, misalnya pacu jantung buatan. Yang keempat yaitu gelombang gigi gergaji. Naik perlahan dan turun cepat menyerupai bentuk gigi gergaji. Yang kelima, gelombang acak atau noise, tidak beraturan dan sering muncul akibat gangguan atau interferensi dalam perekaman sinyal biopotensial. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang isyarat kelistrikan tubuh. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang EMG atau elektromiogram, yaitu sebuah tes yang mengukur aktivitas listrik dari otot atau sekelompok otot. Sebuah EMG dapat mendeteksi aktivitas otot abnormal listrik karena penyakit dan kondisi neuromuskuler. Selanjutnya itu fungsinya berfungsi untuk sebagai pencatat potensi otot biolistrik selama pergerakan otot dan berfungsi untuk memperoleh informasi tentang kelistrikan otot. Dan cara penggunaannya yaitu otot diladeni banyak unit motor. Suatu unit motor terdiri dari cabang tunggal neutron atau saraf dari otak atau mendula. Spinalis ada 25 sampai 2000 serat otot yang dihubungkan dengan saraf motor dan pelate sehingga potensial istirahat yang melewati serat-serat otot serupa dengan potensial istirahat yang melewati serat saraf. Oleh sebab itu, gerakan otot berkaitan dengan suatu potensial aksi yang merambat sepanjang akson dan diteruskan ke serat otot melalui motor implant. Sistem kerja EMG yaitu pada beberapa serat otot, yaitu elektroda permukaan diletakkan pada permukaan kulit dengan tujuan mengukur isyarat listrik dari sejumlah unit motoris. Sebuah elektroda jarum konstrestis yang dimasukkan ke dalam kulit untuk mengukur aktivitas unit motoris tunggal. Selanjutnya yaitu EKG. EKG elektrokardiogram yaitu pemeriksaan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung yang ditimbulkan oleh sistem eksitasi dan konduktif khusus. Fungsinya yaitu merupakan standar untuk diagnosis jantung, memandu tingkatkan terapi dan risiko untuk pasien yang dicurigai ada infark otot jantung akut, dan digunakan sebagai alat tapis penyakit jantung iskemik selama uji stres jantung, dan kadang-kadang berguna untuk mendeteksi penyakit bukan jantung, dan juga membantu menemukan gangguan elektrolit dan memungkinkan penemuan abnormalitas. Cara penggunaannya yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari 12 area jantung yang berbeda. Tes ini digunakan dengan menempelkan 10 elektroda di dada atau anggota tubuh pasien, lalu aktivitas listrik akan berjalan dalam bentuk grafik dengan pola yang berbeda setiap fase detak jantung. Selanjutnya yaitu ada EGG atau elektrogastrogram, yaitu suatu gerakan yang terjadi pada otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Fungsinya yaitu elektrogastrogram yaitu memiliki dua fungsi antara lain. Yang pertama yaitu ada elektrogastrogram berfungsi untuk membantu penyembuhan dispepsia atau MAH. Yang kedua yaitu ada elektrogastrogram bagi penderita gastroparesis yang berfungsi untuk memperbaiki aktivitas mioelektrik pada lambung. Cara penggunaannya yaitu cara kerja elektrogram adalah sebagai berikut. Elektroda yang ditempelkan pada bagian atas perut memonitor aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot lambung. Selanjutnya yaitu ENG, elektronegram, sebuah alat untuk mengukur kelistrikan saraf yang dapat menghasilkan data kelistrikan. Berfungsi untuk mengetahui keadaan lengkungan refleks, mengetahui kecepatan konduksi saraf motoris dan sensoris, serta untuk menentukan penderita miasteni.
Cara penggunaannya yaitu sebuah elektromiogram biasanya diperoleh dengan menempatkan elektroda di jaringan saraf. Aktivitas listrik yang dihasilkan oleh neuron dicatat oleh elektroda dikirim ke sistem ekosis yang biasanya memungkinkan untuk memvisualisasikan aktivitas neuron. Setiap garis vertikal di elektromiogram merupakan salah satu potensial aksis saraf tergantung pada posisi dari elektroda yang digunakan untuk merekam aktivitas saraf. Sebuah elektromiogram dapat dideteksi aktivitas neuron tunggal untuk ribuan neuron. Para peneliti menyesuaikan presesi elektroda mereka untuk baik fokus pada aktivitas neuron tunggal atau aktivitas umum sekelompok neuron. Kedua strategi memiliki keuntungan mereka. Selanjutnya yaitu ERG atau elektrotinogram, yaitu tes mata yang mengevaluasi fungsi retina, film yang melapisi bagian dalam mata. Uji ERG membantu mendiagnosa penyakit pada retina. Fungsinya yaitu elektroginogram atau ERG, yaitu berfungsi untuk mencatat bentuk kompleks potensial biolistrik terdapat pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Cara penggunaannya yaitu pada uji ERG, pasien akan memakai tambalan mata dan duduk dalam ruangan gelap selama 30 menit. Kemudian peneliti akan menempelkan elektroda ke dahi pasien dan tidak menimbulkan rasa sakit. Begitu juga semua pengguna elektroda dalam tes ini. Setelah itu, tambalan pada mata dilepaskan permukaan mata. Pasien akan mati rasa dengan tetes mata dan lensa kontak yang akan ditempatkan pada mata pasien. Pasien tidak dapat melihat, kemudian disorotkan cahaya dan mata akan berkedip. Yang berkedip adalah lensa kontak pada mata ketika disorot cahaya. Selanjutnya yaitu EOG, elektrookulogram, suatu pengukuran atau pencatatan berbagai potensial pada kornea. Retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata yang berfungsi untuk mencatat atau mengukur berbagai potensial pada kornea. Retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Cara penggunaan pada pengukuran ini, sepasang elektroda diletakkan di kedua sisi mata. Potensial EOG didefinisikan sebagai 0 untuk masa yang melihat lurus ke cempaka. Titik rujukan roll EDG memberikan informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan angular dan percepatan angularnya juga dapat ditentukan. Elektrokulografi lebih banyak digunakan untuk penelitian. Telah dilakukan banyak studi EOG untuk menentukan efek obat pada gerakan mata sewaktu tidur dan sewaktu mencari sesuatu dengan mazah. Salah satu penerapan klinisnya adalah pemeriksaan gerakan mata sewaktu nigtamus, suatu kondisi yang berkaitan dengan gerakan-gerakan kecil pada mata. Sirkal ECG bergantung pada otot mata dan sistem vestibul atau keseimbangan. Selanjutnya yaitu ada EEG, elektroencephalogram, yaitu rekaman aktivitas listrik otak yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologis seperti gangguan kejang atau epilepsi. Fungsinya yaitu yang pertama ada mendiagnosa dan mengklasifikasikan epilepsi, dan kedua ada mendiagnosa dan lokalisasi tumor otak atau infeksi otak. Yang ketiga ada mendiagnosa lesi desak ruang lain. Yang keempat ada mendiagnosa cedera kepala. Yang kelima ada periode keadaan pingsan atau dementia. Yang keenam ada memonitor aktivitas otak saat seseorang sedang menerima anestesi atau umum selama perawatan. Cara penggunaannya yaitu dapat diukur dengan menempatkan elektroda di kulit kepala melalui tengkorak yang tidak dibuka atau dengan elektroda yang diletakkan di atas atau di dalam otak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.